Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Agus Zuliansa, tempat dimana kita bisa belajar membuat program CNC dan juga belajar modeling. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang hari ini udah subscribe. Terima kasih banyak kawan-kawan dan juga yang udah like dan share juga. Terima kasih banyak. Semoga video-video di channel YouTube aku bisa membantu kawan-kawan yang hari ini lagi belajar modeling 3 dimensi ya kan, dan juga khususnya yang sedang belajar membuat program CNC, karena memang aku pribadi memproyeksikan channel YouTube ini dibuat untuk membagikan tutorial-tutorial atau project-project pekerjaan CNC ku gitu. Jadi di video kali ini teman-teman, aku mau bahas yang namanya pre-drill teman-teman. Pre-drill sebenarnya ini sudah harusnya masuk ke dalam video yang sebelumnya yang mana membahas tentang rem dan plunge, karena pre-drill ini juga termasuk salah satu dari tipe masuk atau jenis masuk sebelum melakukan pemekaran yang sesungguhnya gitu ya kan. Mungkin karena aku lupa kemarin teman-teman, jadi aku bahas pre-drill ini di video yang terpisah. Ini dia, oke teman-teman. Jadi pre-drill itu teman-teman ya kan, kalau kita bahas kemarin, ini dia, ini aku remind sedikit. Oke, kalau dia plunge rem, kalau dia rem adalah posisi gerakan masuk berbentuk helikal ya kan, gerakan helikal menurun menuju titik select bottom kita sebelum melakukan pemekaran yang sesungguhnya. Itulah yang kita sebut dengan helical rem. Lalu selanjutnya yang kedua adalah plunge ya kan, yang mana plunge ini adalah sebuah gerakan vertikal dari atas ke bawah ya kan, menuju seleksi bottom sebelum melakukan pemekaran yang sesungguhnya. Lalu apa yang disebut dengan pre-drill adalah teman-teman, pre-drill itu adalah gerakan yang sama dengan gerakannya si plunge ya kan, artinya sebuah gerakan vertikal ya kan, gerakan vertikal menuju seleksi bottom kita ya kan, sebelum melakukan pemekaran sesungguhnya. Tapi apa bedanya teman-teman? Bedanya pre-drill ini teman-teman, kita bisa lakukan setting posisi dari posisi masuk kita gitu. Jadi kita mau masuk di bagian mana atau di daerah mana gitu kan. Sedangkan kalau plunge kan kita nggak bisa setting, kita nggak bisa lakukan penyetingan di mana posisi masuknya atau titik masuknya gitu, dia lokasi titik masuknya itu kita nggak bisa tentukan ya. Kalau sudah kita klik plunge, kalau si fusionnya membacanya itu menurut fusion itu aman cara masuknya itu di tengah seperti ini kan plunge masuknya di tengah dan keluarnya itu di pinggir ini, maka ya seperti ini gitu. Kita nggak bisa seleksi itu, kita nggak bisa pilih gitu. Tapi kalau kita pilih pre-drill, kita bisa lakukan settingan teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini aku lakukan sebuah seleksi teman-teman ya kan. Aku seleksi teman-teman lead out kita atau arah keluar kita gitu dia. Yang mana tadi kalau kita pilih plunge ya kan, maka posisi keluar kita berada di sini. Namun di program yang ini, yang sekarang ini, yang ketiga ini teman-teman, aku sudah seleksi lead out kita itu berada di tengah. Ini aku buka teman-teman ya. Oke. Ini dia, aku buka. Di sini. Nah, jadi gini teman-teman. Di tab yang rem ini, walaupun di sini aku pilih rem tipenya itu plunge, tapi kalau kita pilih di sini di bagian bawah ini edge-nya kita seleksi ya kan. Ini adalah edge yang aku seleksi adalah di bagian tengah teman-teman, dan juga edge di exit positionnya atau titik keluarnya ya kan dari si tool kita juga aku pilih tengah, karena nggak ada lagi yang bisa diseleksi teman-teman gitu. Jadi aku seleksi lalu aku klik OK, maka hasilnya seperti ini gitu teman-teman. Jadi kalau kita pilih pre-drill ya kan seperti ini, ya tentu ini bakalan bekerja pre-drillnya. Gitu juga kalau kita pilih plunge ya kan, maka pre-drillnya juga akan bekerja karena kita sudah pilih edge di sini, kecuali kita
nonaktifkan si edge ini semua. Jadi tidak ada satupun di sini yang kita seleksi dan kita milih plunge, maka sekarang gerakannya akan gerakan plunge gitu. Oke. Dan teman-teman bisa lihat di sini. Di sini aku mau coba untuk titik masuknya itu di sini, tapi aku tidak seleksi titik keluarnya. Oke, artinya ini akan melakukan gerakan pre-drill. Oke, teman-teman bisa lihat kan, karena tadi sudah ku unselect titik keluar kita, ya kan, maka nanti bakalan si fusionnya sendiri yang menentukan di mana kita bakal keluar, tool kita akan keluar di mana gitu. Tapi kalau kita mau seleksi, akan kita mau tentukan, maka kita harus select, maka nanti dia akan keluar di titik yang sudah kita tentukan tadi. Oke. Terus yang kedua adalah teman-teman bisa lihat di sini, kalau kita pakai plunge, maka cutting line yang keluar di sini adalah yang warna merah. Nah, seperti sudah aku bahas di video sebelumnya ya kan, yang mana penjelasan mengenai cutting line teman-teman boleh tonton. Kalau cutting line yang berwarna merah itu adalah sebuah cutting line yang merepresentasikan sebuah gerakan masuk. Bisa berupa helikal seperti ini, begitu juga bisa berupa plunge seperti ini. Kalau dia vertikal, gerakan lurus vertikal seperti ini, maka dia plunge. Tapi ya kan teman-teman, kalau dia pre-drill ya kan, teman-teman bisa lihat sekarang line-nya itu, line masuknya itu berwarna biru. Artinya ya kan, feed rate yang bekerja pada proses pre-drill ini adalah feed rate dari cutting feed rate atau feed rate pemakanan gitu. Jadi itu tadi dia. Aku pun juga sebenarnya masalah ini aku sebenarnya agak bingung kenapa Fusion membuat fitur ini ya kan, kenapa pre-drill ini, kecepatan pre-drill ini yang dipakai adalah kecepatan feed rate. Kalau masalah selection lead in dan lead out tadi oke lah, aku bisa pahamin ya kan, kita bisa tentukan di mana titik kita masuk dan titik kita keluar. Tapi kalau masalah ini aku kurang paham ya teman-teman, kenapa Fusion menciptakan fitur ini. Tapi ya penjelasannya seperti itu teman-teman. Kalau kita pakai pre-drill, maka feed rate yang bekerja pada proses pre-drill ini nanti ya kan, maka feed rate yang bekerja adalah feed rate dari si cutting feed rate atau sama dengan ini. Jadi pada saat dia proses masuk sini ya kan, dengan cutting line ini, maka kecepatannya sama. Oke, teman-teman, ini aku coba buktikan ya kan. Di sini teman-teman coba ingat ya. Di sini kita pakai cutting feed rate-nya itu 650, lead in lead out 400, lead out 250, transition 250, ramp feed rate kita 500, plunge itu 400. Oke, berarti cuma dua yang mau kita tandai, yang cutting feed rate 650 dan 400 itu plunge-nya. Oke. Oke, ini kita coba simulasikan teman-teman ya. Ini toolsnya terlalu pendek, terlalu kencang teman-teman. Ini aku coba perlambat, aku ulangin nih. Teman-teman bisa lihat sekarang yang bekerja adalah rapid, masih rapid ya. Ini adalah kecepatan maksimal mesin. Sekarang teman-teman bisa lihat di sini ada kecepatan pre-drill dan feed rate-nya adalah 650, yang mana 650 tadi adalah kecepatan feed rate kita. Kalau tadi ini jadi 450, maka dia akan menjadi plunge gitu. Oke, teman-teman bisa lihat pada saat dia melakukan pre-drill dan melakukan cutting feed rate itu sama teman-teman ya. Jadi gitu deh teman-teman ya, mengenai pre-drill ini gini ya kan. Oke, ini coba aku simulasikan di barang yang lain ini ya kan. Di sini aku pakai pre-drill. Oke, sini aku coba contohkan di sini teman-teman. Aku mau seleksi ini, edge yang aku seleksi ini adalah ini teman-teman. Ini dia ya, aku seleksi. Berarti nanti dia akan masuk di sini. Oke. Teman-teman sekarang bisa lihat ya kan. Apa perlu kita simulasikan? Kayak nggak perlu lah. Aku sudah jelaskan ini ada tanda merah mengarah ke bawah, yang artinya ini adalah titik masuk dan ini titik keluar. Oke.
Teman-teman sekarang bisa lihat karena tadi aku seleksinya di sini, maka titik masuknya atau predrilnya itu berada di posisi ini dan lainnya itu berwarna biru. Oke. Kalau misalnya sekarang aku pilih predrill positionnya itu misalnya di sini. Nah, coba lihat. Nah, teman-teman sekarang bisa lihat, sekarang titik masuk kita sudah berganti menjadi di sini. Yang mana tadi ini adalah titik yang kita sudah pilih, ya kan? Oke, teman-teman sekarang bisa lihat ya. Oke, lalu misalnya kita pilih predrill ini. Oke, sebenarnya nggak perlu kita pilih. Kita mau coba pindahkan lead out kita di sini, teman-teman ya. Jadi kita pakai lead in kita di sini, ya kan? Predrill kita di sini. Tools keluarnya juga kita pakai di sini. Oke, ini aku pakai juga. Jadi edge masuknya di sini dan edge exit positionnya juga di sini. Nah, aku klik. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat dia memberikan sebuah warning yang mana exit position not accessible, ya kan. Walaupun begitu teman-teman, ini nggak masalah yang gimana-gimana, masalah ini nggak membahayakan mesin, ya kan. Cuman warningnya memang kita cuman salah melakukan, nggak salah sih sebenarnya. Mungkin si Fusionnya membaca bahwasanya nggak efisien kalau kita sudah melakukan pemakanan, ya kan. Kita masuk dari sini, kita melakukan pemakanan roving sejauh ini, lalu kita mau keluar lagi ke sini teman-teman. Kita balik lagi sini untuk keluar. Jadi mungkin pengertian warning dari Fusion ini itu adalah yang ku jelaskan tadi. Jadi dia nggak menuruti permintaan kita untuk keluar di sini. Jadi dia tetap melakukan keluarnya itu exit positionnya itu di sini gitu. Tapi intinya itu tadi teman-teman, predrill itu bisa kita pakai untuk melakukan penentuan di mana kita mulai melakukan proses pemakanan. Begitu juga di mana kita bisa menentukan di mana titik kita, ya kan, atau di mana exit position dari tool kita setelah melakukan pemakanan gitu. Jadi ini sangat berguna untuk teman-teman mungkin, ya kan, untuk case di contoh yang aku beri penjelasan ini mungkin teman-teman nganggap mungkin hal yang sepele, cuman percayalah teman-teman, kalau teman-teman nanti mengerjakan barang yang lebih kompleks, pasti predrill ini bakalan berguna gitu. Jadi ya teman-teman silahkan tonton, pelajari aja, latihan aja, atau di save aja video ini nggak apa-apa, ya kan. Yang mana apabila nanti di kedepan hari teman-teman mengerjakan barang yang lebih kompleks, bisa jadi ini sangat berguna. Oke teman-teman, mungkin itu aja video penjelasan tentang predrill kali ini teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan tentang aku bisa berguna ya teman-teman, dan juga bisa teman-teman pahami, ya kan. Terima kasih kawan-kawan yang udah nonton sampai di akhir video kali ini. Tolong bantu subscribe, like, dan share ya kan teman-teman. Khususnya kita share ke kawan-kawan lain yang hari ini kita tahu juga mereka sedang belajar CNC. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.